Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua yang hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang baik. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, di sini ada rundown acara kita hari ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ice breaking, kemudian kesepakatan kelas, tujuan pembelajaran, pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi, dan penutup. Oke, yang pertama kita buka dulu kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama baca lafaz basmalah. Oke, Bapak Ibu guru hebat, dengan segala hormat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama ada hadir seutuhnya. Seutuhnya di sini bukan hanya badan kita, tapi raga, hati, dan pikiran juga hadir dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua, saling menghargai, raise hand jika mau berpendapat, kemudian menjaga kebersihan, memaksimalkan waktu berdiskusi, dan buat catatan jika diperlukan. Apakah setuju dengan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu? Oke, kalau setuju kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami konsep budaya positif, kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada anak. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Kalau saya di nomor 2. Nomor 2 ya. Di
nomor 2 itu setuju. Setuju. Ya. Setuju karena apa? Pemberian hukuman dengan hal positif kan, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Karena misalnya di dalam kelas itu ada anak yang terlambat ya, atau ada anak yang tidak menjawab PM. Jadi ini menurut saya. Ya. Jadi bisa saja kita berhubungan dengan membaca atau membersihkan halaman yang positif lah. Jadi Terima kasih Bu Eva atas pendapatnya tadi. Artinya Bu Eva secara garis besar setuju dengan pernyataan yang ada pada slide Bu ya. Minta tepuk tangannya Bapak Ibu atas pendapat Ibu Fitri dan Ibu Eva tadi. Oke, selanjutnya di sini ada teori konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, dalam hal ini segi 3 restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak faktor, diantaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, metode pembelajaran, materi, sarana, motivasi, kreativitas, alat, evaluasi serta lingkungan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan paradigma membawa perubahan mindset, yang perubahan mindset membawa implikasi operasional sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Mohon maaf itu salah ketik ya Bapak Ibu. Keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Ya, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu guru di sini sudah tahu semua poin-poin yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, mandiri. Nah, itu salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, kemudian bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin
disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, seperti yang dikatakan Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Diane Gosset. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, yang kedua ini pembahasannya tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 seperti yang pada peta tadi ya, peta pikiran tadi. Di sini yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika saya selalu datang terlambat? Nah, itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya itu dari luar atau dari luar diri kita, motivasi eksternalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya disiplin, kira-kira nanti dapat apa ya? Nah, itu bukan dari dalam diri kita ini motivasinya, tapi dari luar ya. Nah, yang ketiga motivasi internal. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya disiplinnya karena saya mau melakukannya. Misalnya seperti itu. Jadi motivasinya dari dalam diri kita atau untuk menghargai diri kita. Motivasi perilaku manusia. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Pernah pasti ya, saya juga. Rasanya senang kalau manusia. Oh, Masya Allah. Nah, ini jadi yang pernyataan pertama itu, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, mendapatkan hadiah, mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu
motivasi yang berasal dari luar diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi saya melakukan disiplinnya karena saya mau seperti itu. Saya mau memiliki sifat disiplin itu. Jadi tujuannya untuk menghargai diri sendiri. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Kemudian ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jadi bukan kita ya, yang sering kita lihat pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah. Jelaskan Bapak Ibu yang mau berpendapat Bapak mulai. Jawab Pak. Adik, kalau di kelas saya saat ini adik yang saya dengar sekarang, anak-anaknya itu lebih ke yang kedua Pak. Kedua lebih mengharapkan ujian. Ya, karena mungkin karena anak-anak itu kan memiliki latar belakang yang berbeda di rumah, mungkin ada yang kurang perhatian di rumah seperti itu Pak. Jadi kadang kalau misalkan diberi motivasi, diberikan pujian, oh anak bisa, pintar, anak bisa gitu kan. Jadi mereka lebih semangat untuk belajar, termotivasi. Terima kasih Ibu Selva ya. Nah, di sini ada hukuman dan penghargaan. Cermati kasus berikut. Nah, di sini ada kasus ya Bapak Ibu. Zainab kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Bapak Joko, menanyakan pertanyaan, Zainab menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Zainab yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Bapak Joko pada saat itu membiarkan teman-teman Zainab menertawakan Zainab yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Bapak Joko meminta Zainab untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kemudian karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Joko, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Zainab di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di waktu yang sama, Bapak Joko memuji Hadijah yang selalu mendapatkan nilai tertinggi di mata pelajaran matematika. Bahkan Bapak Joko kerap memberikan hadiah kepada Hadijah karena prestasinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bapak Joko terhadap Zainab? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Bapak Joko terhadap Zainab adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, bagaimana pula menurut Bapak atau Ibu atas tindakan Bapak Joko terhadap Hadijah?
Dan yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju untuk memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi? Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat boleh raise hand. Ya boleh Pak Mul. Sedikit menambahkan ya, pernah di sekolah lain di guru dia ngajar matematika, jadi dulu juga intinya harusnya ternyata Pak, misalnya contohnya perkalian dari sekian anak itu misalnya diurut ke 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4. Nah pas yang tidak ketemu ini saat dia mikir lama sebelum anak gaduh langsung lempar ke sebelahnya gitu Pak. Jadi yang ini tidak berintimidasi, tidak jadi yang dia salah tidak disoalkan permudah terus, jangan sampai sudut misalnya 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, yuk kita lempar ke sebelahnya ya. Berapa 4 kali 1? Enggak, dia lebih kurang aku ini. Pernah aku coba di kelas, tapi lambat laun kamu kalah pergi, kalah mudah Pak, Karina. Iya. Oke. Kalau misalnya kita memberikan pertanyaan kepada murid, kalau murid tidak bisa menjawab, itu jangan masuk. Iya, aku juga. Kita lempar ke yang Terus lain. bertanya gue dengan dia, memang cek itu, iya dia jangan harus dipakai yang di tengah-tengah rami gitu kan. Misalnya angkatnya di tengah-tengah ya, 7 kali 7 misalnya. Coba kau ulangi lagi dari perkalian 7, berhenti sampai 7 kali 7. Coba 1 kali 7, 2 kali 7. Nah, tak boleh yang ketemu itu langsung lempar ke sebelahnya. Sementara dia ingat, dengar tak tadi 7 kali 7 itu berapa? Kayak lain kali fokus lagi nanti Pak aku Iya, bagus. Terima kasih Pak Mulya atas pengalamannya yang mungkin pernah dilihat dari temannya ya. Kita juga bisa diterapkan di kelas kita, juga bisa juga tidak. Kita yang tahu kelas kita itu seperti apa ya. Pak Mul ngajar di kelas Pak Mul dengan cara Pak Mul saya lakukan di kelas saya mengikuti cara Pak Mul bisa berhasil, bisa juga tidak ya, karena kebutuhan anak di kelas masing-masing kan berbeda. Bagus ya, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Ada lagi Ibu? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, kita beri tepuk tangan untuk Bu Feni dan Pak Mul. Nah di sini mungkin yang tadi pemberian hadiah. Nah di sini dihukum oleh penghargaan. Seperti kata Al-Fikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Fikon. Nah, sini ada tindakan guru, kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira nomor 1 hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Nomor 2? Nomor 2 hukuman. Nomor 3? Hukuman. Nomor 4? Konsekuensi. Nomor 5? Konsekuensi. Nomor 6? Hukuman. Nomor 7? Hukuman. Oke, kita lihat kira-kira benar berapa ini tanya. Ini yang kita tunggu biasanya. Bukan hanya kita anak-anak kalau saat latihan atau ulangan kan menunggu kira-kira benar berapa. Kita lihat ya jawaban kita. Ya. Di samping itu dapat hadiah nggak ya? Oke, kita lihat. Nah, yang pertama benar tadi hukuman ya, kedua hukuman, keempat ketiga hukuman, keempat konsekuensi,
5 konsekuensi nomor 7 kita. Nomor 7, Masya Allah ya, bagus ya. 1 dari 7 yang salah masih luar biasa untuk kita semua. Ya, nomor 7 karena kita belajar PJOK. Karena belajar PJOK lari mungkin 10 menit yang dia tidak datang, kawan-kawan sudah keliling duluan. Jadi dengan konsekuensi dia terlambat tadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Di sebelah kiri ada hukuman, di sebelah kanan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ini contohnya yang menyakitkan, kalau numpak ke air, menumpahkan air. Kalau hukuman bisa dipukul atau apalah hukuman ya, itu menyakitkan anak. Kalau ini yang konsekuensi dia membersihkan atau mengeringkan tumpahan air tadi. Ini bedanya. Kemudian membuat anak sakit bisa fisik maupun hati. Kalau fisik itu ya dipukul tadi atau dicubit atau ditendang. Kalau hati mungkin hukumannya verbal ya. Dikatakan kamu ini buyang, bodoh, lolo, bengak. Iya, itu mungkin nggak sakit di fisiknya, tapi untuk anak-anak tertentu iya ke mentalnya bisa ya, ke psikis. Lama sembuhnya ya. Lama sembuhnya, apalagi sering dengar. Ditujukan misalnya mentalnya sudah terganggu gara-gara kata itu. Kemudian ada lagi orang lain yang melakukan hal itu, tambah jadi lama untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya tidak nyaman, apalah kurang bersih ini. Tapi itu kan konsekuensi, paling cuma jangka waktunya pendek saat itu saja. Kemudian anak membenci kedisiplinan karena dihukum kan, tadi dikata-katain, disuruh keliling lapangan, hormat yang bendera, itu kan menimbulkan kebencian dalam diri anak ya, untuk membenci kedisiplinan. Kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, hukuman itu bersifat paksaan, dilakukan secara sepihak. Jadi mau nggak mau harus mau, tidak bisa menolak. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan ya, anak-anak mungkin bisa melakukan tanggapan kalau dirasa berlebihan ya apa yang harus dilakukan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Kalau hukuman ya konsep diri buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena dia kalau gurunya tahu dia salah pasti akan terkena hukuman, sehingga dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya mungkin saya juga masih sih kadang ya menghukum, tapi kalau fisik alhamdulillah saya tidak pernah menghukum secara fisik. Kadang tuh mulut dan otak ini nggak sejalan. Mulutnya menghukum, otaknya sudah tahu ini hukuman tidak baik, tapi proses kadang masih belajar ya untuk bagaimana menumbuhkan budaya positif khususnya dari diri saya sendiri. Kehilangan hak, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi sementara ya waktunya, ini jangka pendek. Kalau yang hukuman itu bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah ini ada restitusi ya, seperti yang dikatakan Bu Feni tadi. Kalau segitiga restitusi itu sudah ke aksinya. Ini penjelasannya, restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain, seperti memperlakukan orang lain, seperti dikatakan oleh dosen pada tahun 2004 ya. Jadi kalau restitusi itu kita kolaborasi antara kita sebagai guru dan anak. Jadi kita nggak langsung memberikan apa yang harus anak lakukan, tapi memancing. Nah, kira-kira kalau kamu melakukan ini, apa yang sebaiknya harus kamu lakukan misalnya? Atau kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki masalah ini? Jadi kita berikan tawaran atau pancingan kata-kata yang bisa membangkitkan anak-anak berpikir kira-kira solusi dari kesalahan yang anak lakukan itu apa. Nah, ini ada 9 ciri restitusi ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan bukan dipaksa ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi lebih baik pada kelompoknya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan keyakinan kelas atau yang kita kenal dengan kesepakatan kelas. Merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dengan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, ini bedanya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya dibuat sepihak. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru. Kalau peraturan sekolah oleh kepala sekolah atau stafnya ya. Kepala sekolah bisa wakil kepala sekolah atau kalau keyakinan kelas itu didiskusikan. Jadi semuanya terlibat karena di kelas ialah guru dengan murid yang terlibat. Nah, ini penerapan keyakinan kelas. Ini di kelas saya karena saya mengajar di kelas tinggi ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak menuliskan kira-kira mau seperti apa sih kelas yang diimpikan, kelas yang diharapkan di kelas mereka. Jadi sebelum mereka menuliskan kita beritahu dulu tujuan keyakinan kelas itu apa, kemudian seperti apa sih itu keyakinan yang harus dibuat. Karena apalagi kelas rendah, kelas tinggi pun masih bertanya-tanya, ini apa Pak? Ini ya kamu tulis aja, misalnya apa, kelasnya pengen seperti apa, jangan apa misalnya. Kalau anak-anak kan seringnya masih menggunakan kata-kata yang negatif ya, misalnya jangan ribut ketika belajar, jangan mengotori kelas. Gak apa-apa mereka tuliskan, itu harapan mereka untuk kelasnya. Nanti setelah mereka tuliskan, ini bisa menggunakan metode yang lain atau bisa tulis di papan tulis. Kalau saya pakai sticky note, jadi biar menarik ya warna-warna itu kan. Anak-anak dengan visual itu lebih antusias biasanya. Dituliskan
terserah di Bapak Ibu guru tawarkan, bisa 2, 3 atau 1 keyakinan yang bisa dituliskan, kemudian ditempelkan. Setelah selesai, setelah ditempelkan dibahas, ditulis yang sama kita tulis 1, ya, yang mirip-mirip disamakan. Setelah selesai terkumpul beberapa keyakinan tadi, kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Jadi nggak bisa keyakinan kelas tadi ditulisnya dalam kalimat negatif. Misal, jangan ribut di kelas. Kita ganti dulu dengan kalimat yang positif. Kira-kira menjaga ketertiban kelas saat kegiatan pembelajaran. Misalnya, jangan mengotori kelas, menjaga kebersihan. Jangan datang terlambat, datang tepat waktu, ya. Kita ganti kata-kata yang positif, kata-kata yang negatif menjadi kata yang positif. Setelah itu kita lebur jadi keyakinan kelas. Tidak perlu banyak, karena semakin banyak anak-anak tidak menerapkannya. Banyak yang dipikirkan kira-kira apa? Sudah nggak diterapkan, nggak ingat juga, ya, nggak ingat juga. Jadi sedikit tapi bisa merangkum keseluruhan. Nah, contohnya ini contoh ya Bapak Ibu, mungkin berbeda di kelas Bapak Ibu semua. Nah, ini keyakinan di kelas 5D, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian tertib saat kegiatan pembelajaran, saling menghargai dan menghormati, menjaga kerukunan antar sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya keempat, materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Bapak Ade, wali kelas 5 sekolah dasar, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Arif. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Arif yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, bahkan terkadang mencuri bekal temannya. Jika Bapak atau Ibu menghadapi situasi seperti Bapak Ade, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Kemudian menurut Bapak atau Ibu, kira-kira apa alasan Arif melakukan hal tersebut? Ya, Bapak Ibu yang mau berpendapat dari pertanyaan tersebut. Jadi di kelas Bapak Ade ini selalu mengeluhkan si Arif itu selalu meminta bekal makanannya, bahkan dia mencuri ya si Arif bekal makanan temannya. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu ada di situasi tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, apa yang alasan dari Arif melakukan hal tersebut? Ibu Yulita, boleh Bu? Sama seperti itu ya, yang pasti anak tersebut dipanggil dulu. Pertama ditanyain kenapa, apa emang dia tidak dibawain bekal sama orang tuanya. Yang kedua, apa mungkin dia tidak bawa uang untuk jajan dan dia lapar, bisa jadi kan. Jadi mungkin dilihatnya kotak makanan teman itu tergeletak di atas meja terbuka, atau dia mau cuci tangan dulu, apa dia mau buat apa kayak di luar, bisa jadi itu terbuka terus dia bebas sih kok lah, kan lapar Bu, lapar bebas sih kok, sudah kawan tahu, nggak kantin Bu sih kok, karena sudah tahu tadi satu kawannya dinilai masih nggak membaik makanan tadi. Itu kan bisa dipanggil. Terus kalau misalnya itu dipanggil tidak berubah, biasanya sih dari gurunya kalau galak untuk mengeluarkan kau beli 2000 jajan ya kan nanti kawan, dan dikasih pengertian terus menerus kalau itu tidak boleh. Kalau seperti itu kayak biasanya saya tanam mungkin akan lebih jahat lagi dari ini. Kayak itu sih Pak dia. Insya Allah bagus ya. Ini
cara penanganan Bu Yulita. Jadi dilakukan cari tahu informasinya. Informasinya kira-kira bagaimana dia kondisi di rumahnya, bagaimana, apakah orang tuanya tidak pernah membuatkan bekal atau tidak membawakan uang jajan. Jadi cari tahu informasi, dipanggil anaknya, kemudian itu salah satu solusi juga, kita hitung-hitung bersedekah kepada anak murid kita. Bagus, sangat bagus ya Ibu Yulita. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Ibu Yulita ya. Terus ada lagi. Oh boleh Ibu Fitri boleh. Hubungan makanan ya. Iya. Kita di kelas itu bisa saja kita sedikit beri wejangan, memperas bagaimana anak-anak kalau kita lebih ya boleh kita berbagi ya begitu. Jadi boleh misalnya kita masuk di selipi nasihat sedikit kan untuk orang banyak. Misalnya kamu lebih nggak tapi itu dikasih. Nah, nanti giliran kita ini besok siapa yang mau lagi boleh berbagi. Ya, terima kasih Bu Fik, bagus juga ya itu tadi tambahannya. Jadi saat kita juga selain memberikan nasihat kepada Syarif, kepada teman-temannya, untuk anak-anak yang bawa bekal lebih bisa berbagi dengan temannya, atau juga bisa kita agendakan makan bersama. Jadi berbagi bekal ini kepada teman-teman yang tidak saling berbagi. Bagus, itu juga salah satu budaya positif Bu, kalau dilakukan secara terus menerus ya. Jadi mengajarkan berbagi kepada sesama. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup ialah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Serta kesenangan, ialah bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, itu termasuk dalam kesenangan. Yang kita sering bercanda-bercanda itu berarti maksudnya kategori kesenangan. Kalau kita lagi makan-makan berarti sedang bertahan hidup. Ingin dipedulikan berarti kasih sayang dan rasa diterima. Melakukan sendiri itu mandiri. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Ada 5. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana? Atau seringnya di mana ya? Nanti kita bisa tahu. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, yang lebih bagus lagi ini sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ya. Di situ ada motivasi, guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Kemudian ada identitas gagal, penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini masuknya di identitas gagal ya, atau motivasi eksternal. Kemudian identitas berhasil atau sukses, ada perilaku kontrol positif, teman atau pemantau. Nah, itu masuknya ke perilaku kontrol positif. Yang tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah, perilaku kontrol negatif. Kemudian motivasi intrinsik. Nah, jadi 5 dari posisi kontrol guru itu 1 yang termasuk kategori motivasi intrinsik, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dia termasuk kontrol diri. Nah, ketika guru berbuat,
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu masuknya di penghukum. Kemudian berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah itu masuknya kategori pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Dan kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ditanya-tanya anak-anak murid kita tadi. Kalau guru berkata, tadi berbuat, sekarang berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah itu kalau penghukum, saya akan pukul, saya akan cubit, atau saya akan apa ya, diberikan hukuman. Nah, kalau membuat rasa bersalah, ini gurunya akan berkata kira-kira seperti ini. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, ibu atau bapak. Ya, kamu sudah mengecewakan, kamu melakukan itu sangat mengecewakan bapak. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Anak-anak kalau dengar itu kan ngerasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ini kira-kira guru akan berkata, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Jadi itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau katanya, apa peraturannya? Kemudian apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah itu sebagai pemantau. Kira-kira akan berkata seperti itu guru. Kemudian kalau manajer, dia akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini, ya, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita diskusikan bersama. Kemudian apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya, nah ini hasilnya. Kalau guru sebagai penghukum, muridnya akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau sebagai pembela merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia akan melakukan hal baik. Kalau tidak, akan kembali lagi seperti semula. Kalau manajer, menguatkan watak atau karakter. Nah, di sini ada pernyataan 6. Kira-kira yang mengatakan itu posisinya di mana? Apa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk kategori yang mana dari 5? Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk ke mana Bapak Ibu? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apa Bu? Manajer. Atau ada yang lain? Jadi ada 5 Bu. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah kira-kira yang melakukan ini tuh posisi kontrol guru yang seperti apa? Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Pemantau. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah maksudnya kemana? Manajer. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Masuk kemana ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Nah yang pertama
pertama pembuat merasa bersalah, ya benar tadi ya. Yang kedua penghukum. Yang ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer, dan yang keenam penghukum. Ya, jadi yang terakhir tadi bukan pembuat rasa bersalah tapi penghukum. Yang keempat yang stiker tadi pemantau. Ya. Hah? Ayolah demi Bapak Ibu. Teman, ayolah demi Bapak Ibu. Cari yang bagus lagi. Sama teman kan mangan. Nah ini yang terakhir, materi kita yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini bisa kita lakukan dalam penyelesaian suatu masalah anak murid kita. Tapi bisa juga kita agak susah sih Bu. Ada yang dalam waktu singkat, ada yang sedang, ada yang dalam jangka waktu yang lama. Karena menyesuaikan dengan anak murid kita. Jadi anak yang spesial, penanganan restitusinya berbeda dengan anak yang pada umumnya. Kan ada yang cepat nangkep, anak dipancing seperti ini langsung tahu solusinya. Ada yang lambat, mikir dulu. Jadi perlu dilakukan waktu yang harus konsisten, kontinu. Nah di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah itu kira-kira pertanyaannya seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Jadi masalahnya apa? Misalnya terlambat, ya wajar. Ini setiap orang melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Yang paling penting kita mau belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Misalnya seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga termasuk dalam menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu, baru ditanyakan keyakinannya. Validasi dulu tindakannya yang salah. Kamu tentunya punya alasan melakukan hal tersebut. Kalau terlambat itu alasannya apa? Ya Pak, begadang, main HP misalnya, atau dari acara keluarga pulang kemalaman jadi tidurnya larut malam. Jadi ada alasan. Kita dengarkan dulu alasannya apa. Jadi divalidasi dulu tindakan dia yang salah tadi. Kira-kira bener gak? Biasanya kita dengar dulu dari temannya atau dari siapa kan. Pak si ini kemarin ada sekolah karena ini misalnya. Itu validasi dulu, bener gak yang disampaikan teman kita. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Caranya apa misalnya? Nah setelah sudah validasi tadi tindakan yang salah, lanjut ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi balik ke keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas kita. Saya terlambat ada kesepakatan datang tepat waktu, berarti berhubungannya dengan disiplin. Kalau terlambat kan disiplin. Kalau ini mengganggu teman, berantem, berarti saling menghargai. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak mungkin memiliki keinginannya sendiri. Saya mau jadi orang yang pandai misalnya. Nah ini guru akan berkata untuk menstabilkan identitas seperti yang pada contoh tadi ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini bisa dilakukan oleh kita saat merestitusi anak murid kita. Memang susah ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar, terlebih untuk anak spesial saya itu si Raihan. Saya masih belum nemu kadang tuh ini kan harus sabar sebenarnya untuk melakukan restitusi itu. Inti kuncinya sabar. Kadang tuh saya sabarnya tuh kalah ya sama melihat sikap si Rehan. Cuman kadang kalau lagi hati sedang bagus, ya maupun seperti matikannya selagi tidak menyakiti teman, tidak mengganggu teman, ya saya bebaskan. Karena anak mungkin hari ini moodnya lagi nggak mau belajar ya sudah. Yang penting ada hal baik yang didapat. Kalau untuk anak-anak tertentu ya. Nih kemudian
menstabilkan identitas sudah, kita bisa lakukan validasi kebutuhan atau yang validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan itu. Misalnya kalau kamu gebrak meja ya anak-anak, gebrak meja saking marah dengan temannya, bisa saja dia mukul temannya, tapi dia tidak memilih itu misalkan. Aneh kata. Nah ini tujuannya membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan, apakah itu power atau kekuatan, freedom, kebebasan, love and belong itu cinta dan rasa diterima, fun atau survival itu bersenang-senang, semangat. Nah yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Tujuannya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini tujuannya menanyakan keyakinan. Nah pertanyaan yang bisa kita lakukan ini ada beberapa ya. Ini alternatif, mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan disesuaikan dengan kebutuhan, karena ada yang bisa menangkap dengan kita berbicara bahasa Indonesia secara penuh, ada yang hanya bisa menangkap dengan bahasa ibu ya, bahasa karena tinggal di Palembang, bahasa Palembang, bahasa sehari-hari. Ya, kita bisa lakukan itu. Yang penting arahnya ke situ ya. Kalau menstabilkan identitas arahnya ke sini dengan yang sesuai dengan contoh pertanyaan yang ada, bisa disesuaikan. Misalnya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, bisa tanyakan. Masih ingat gak keyakinan kelas yang telah kita buat waktu itu? Yang ada di, kalau tidak ingat, coba baca lagi yang ada di kelas kita. Nah, kira-kira keyakinan yang mana? Misalnya seperti itu. Atau untuk anak-anak tertentu kan ada yang sudah mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik. Ini. Nah di sini saya butuh refleksi dan umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Refleksi mungkin dari diri saya sendiri. Ini juga bisa dari Ibu, nggak perlu dijawab kalau refleksi. Tapi umpan balik nanti saya minta ya Bapak Ibu memberikan umpan balik agar kedepannya nanti saya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Itu umpan balik untuk saya. Tanggapan untuk sesi ini, Bu Fitri boleh. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk sesi ini baik dari awal sampai akhir, menurut penilaian saya sudah bagus sekali ya. Dengan adanya pertemuan ini bagi saya pribadi menambah juga ilmu bahwa hukuman itu tidak harus dilaksanakan yang seperti contoh di papan tulis tadi. Jadi dengan adanya pertemuan ini sangat baik sekali dan mendorong untuk kami belajar lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri dan Pak Juli atas umpan baliknya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, hanya itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Saya berharap kegiatan ini membawa pengetahuan dari presentasi yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.